Para pemirsa, saat ini kita masuk ke sesi doa bersama. Inilah momen di mana kita membawa segala beban kehidupan kita, harapan kita, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab di dalam doa, kita percaya ada kuasa yang sungguh memulihkan, menguatkan, dan memberikan kedamaian untuk kita. Saya mengundang para pemirsa untuk mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur melalui kolom komentar atau lewat hotline care di 0813 1776 2777. Para pemirsa, hari ini kita bersyukur dan kita bisa berdoa bersama dengan Pendeta David Panjaitan. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Shalom, selamat malam. Apa kabar nih Pak Pendeta? Baik, masih seperti yang dulu. Puji Tuhan. Saat ini kita sangat berbahagia kita boleh bersama-sama dengan Bapak Pendeta David yang melayani sesi doa kita. Bapak Pendeta, nanti saya akan membacakan beberapa permohonan doa dan juga Bapak Pendeta akan memberikan ayat penguatan serta mendoakan permohonan doa tersebut. Saat ini saya akan bacakan permohonan doa dari Bapak Wilbert Genap. Terima kasih atas motivasi firman lewat kesaksian dan puji-pujian. Doakan anak saya Christine Genap akan perdana kuliah bulan depan di Unclub. Yang selanjutnya dari Saudari Muntiah Feli, mohon doakan orang-orang muda yang belum mendapatkan pasangan hidup. Yang selanjutnya dari Ibu Ana, mohon doakan agar Tuhan melancarkan usaha kami dan juga proses penjualan rumah. Tuhan kirimkan pembeli yang baik serta kesehatan dan keselamatan bagi keluarga kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang selanjutnya dari Ibu Christine Desi Grace, mohon didoakan Ibu Joanna Sitorus yang beberapa bulan ini merasakan sakit dari bagian paha hingga ke kaki pasca operasi tumor. Kita serahkan kepada Bapak Pendeta David untuk memberikan ayat penguatan dan juga langsung mendoakan. Baik, terima kasih atas permohonan doanya untuk Saudara Wilbert Ganap, Saudari Muntiah Feli, Ibu Ani, dan Christine Desi Grace. Kalau saya menangkap dari 4 permohonan ini, 3 yang pertama itu ada rasa khawatir, khususnya untuk putri yang akan kuliah, lalu jodoh untuk anak-anak muda, juga penjualan rumah. Ada satu ayat dari Mazmur 37 ayat 5, saya pikir ini pun ayat yang biasa, bahkan bisa jadi sering kita ucapkan, bahkan kita hafalkan. Isinya adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Semua kita punya masalah. Masalah yang tidak terselesaikan itu akan menjadi satu kekhawatiran buat kita. Kita diajarkan dan mengajarkan bahwa setiap masalah, kekhawatiran yang kita punya, kita serahkan kepada Tuhan kita. Mengapa kita serahkan? Karena ada jaminan. Jaminannya apa? Bahwa Tuhan akan bertindak. Tuhan akan lebih dulu berjalan di depan kita. Kalau Bapak Wilbert mengkhawatirkan anaknya kuliah atau jauh dari rumah, percayalah, Tuhan juga peduli dengan anak itu. Dengan orang muda, juga penjualan rumah. Lalu untuk Ibu Christine yang mohon didoakan oleh karena dia merasakan ada gangguan kesehatan di tubuhnya ya, ada sakit di bagian pahanya. Kembali satu ayat yang mau sampaikan dari Mazmur 103 ayat 3 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Karena 80% lebih penyakit itu disebabkan oleh pikiran kita. Dan pikiran yang kurang sehat atau pikiran yang tidak baik itu banyak dipengaruhi oleh bagaimana status kita. Sering kita terganggu pikiran oleh karena kita merasa bersalah, merasa dipersalahkan, dan lain sebagainya. Jadi pertama, Tuhan akan mengampuni segala
kesalahan-kesalahan kita. Itu adalah satu jaminan yang akan menghasilkan sukacita. Nah, pada saat pikiran kita sudah bersukacita, maka kesembuhan akan menjadi bagian kita. Mudah-mudahan ayat dengan sedikit penjelasan yang saya sampaikan akan menguatkan saudara-saudara yang telah menyampaikan permohonan untuk doa. Sekarang kita akan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, malam ini kami bersyukur oleh karena kami bisa berkumpul bersama, beristirahat dari lelah kami di pekan ini, untuk kembali datang kepadamu, mendengarkan firman Tuhan, dan menyampaikan permohonan-permohonan kami ya Tuhan. 4 permohonan yang telah disampaikan dari Bapak Wilbert Ganap, di mana anak daripada Bapak Wilbert Ganap, Christine, akan memulai perkuliahannya bulan depan di Unclub ya Tuhan. Sebagai orang tua ada kekhawatiran. Tetapi janji Tuhan kepada kami bahwa kekhawatiran itu harus kami serahkan kepadamu Tuhan. Karena janji Tuhan Engkau akan bertindak. Demikian juga dengan permohonan saudara Muntiah Feli. Bagaimana dia begitu memperhatikan orang-orang muda oleh karena mungkin dia perhatikan masih banyak orang-orang muda kami yang belum mendapatkan jodoh ya Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan telah siapkan. Tugas kami adalah kami datang kepadamu untuk meminta. Dan kami harus selalu memasang pendengaran kami, memasang penglihatan kami bahwa Tuhan menunjukkan pasangan kepada masing-masing kami. Demikian juga dengan Ibu Anne yang memohon kepada Tuhan agar proses penjualan rumah bisa terrealisasi dengan cepat ya Tuhan. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan mengirimkan pembeli yang baik, yang boleh bertransaksi dengan baik sehingga rumah itu terjual, lalu Ibu Anne akan mendapatkan hasil dari penjualan itu dan tentunya bisa digunakan untuk keperluan-keperluan mereka ya Tuhan. Jauhkan dari pembeli-pembeli yang kurang baik, kurang bersahabat Tuhan. Lalu berdoa juga untuk Ibu Christine Desi Grace yang beberapa waktu yang lalu mengalami gangguan rasa sakit di bagian paha. Setelah operasi tumor ya Tuhan. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Tuhan yang penuh kuasa yang memberikan penyembuhan. Oleh karena itu Tuhan, jamah tubuh Ibu Christine. Berikan kekuatan kepadanya Tuhan, tubuhnya. Sehingga dia bisa melawan penyakit yang dia derita. Dan biarlah kesembuhan itu akan datang melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dia konsumsi. Terlebih perhatian keluarga dan juga doa-doa orang yang mencintainya Tuhan. Sehingga apabila kesembuhan telah menjadi bagiannya, maka dia akan kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan tentunya sukacita menjadi bagiannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Permohonan yang selanjutnya datang dari Bapak Destin A. Mohon doanya agar Tuhan Yesus menyembuhkan sakit pada kaki dan ginjal saya, dan untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Amin. Yang selanjutnya dari Ibu MC Regar, mohon doakan di daerah saya sudah lama tidak turun hujan. Sudah banyak petani yang merugi karena kekeringan. Yang selanjutnya dari Ibu Ceril, tolong doakan kesehatan anak laki-laki saya, Gary, fisik, mental, dan terlebih kerohaniannya. Yang selanjutnya dari Ibu Asni Romaida, mohon doakan saya yang saat ini sakit dada bagian kanan. Terima kasih. Baik Bapak Pendeta, boleh dilanjutkan dengan ayat penguatan dan juga doa. Baik, kembali
bagi Bapak Dustin, lalu Ibu Asni, dan juga Ibu Shirley ya, berbicara masalah kesehatan. Kembali saya mau mengulangi ayat yang telah saya sampaikan di awal dan juga sedikit keterangan pengalaman kami melayani pasien di rumah sakit. Kembali saya ulangi Mazmur 133, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakit. Setiap kami melayani pasien di rumah sakit, karena saya melayani di Rumah Sakit Advent Bandung sekarang sebagai head chaplain, khususnya kepada pasien-pasien yang akan menjalani proses operasi, saya selalu katakan seperti ini. Proses operasi ini berhasilnya itu banyak ditentukan oleh atau kerjasama antara pasien dan juga dokter dengan tim. Kalau memang pasien sudah tidak ada semangat untuk sembuh, itu biasanya proses operasi itu jarang berjalan dengan baik. Tetapi pertama harus ada semangat dari si pasien, tentu dokter kan sudah punya keahlian. Maksud saya adalah perlu ada semangat dari Bapak Dustin, Ibu Shirley, Ibu Asni untuk bisa sembuh dari penyakit yang diderita sekarang, Juga Ibu Shirley, khususnya kesehatan anak laki-lakinya yang bernama Giri. Saya kurang tahu ini umur berapa. Kalau melihat dari kalimat ini mungkin masih remaja dia ya, atau masih anak-anak. Tentu kita sebagai orang tua juga harus memberikan hal-hal yang terbaik untuk anak-anak kita agar di kemudian hari fisiknya bisa sehat, pikirannya juga bisa baik, terlebih juga masalah kerohanian. Lalu untuk Ibu Siregar, saya kurang tahu di daerah mana ini belum turun hujan, tetapi di beberapa tempat memang hujan masih ada, walaupun tidak banyak, sehingga saya baca BMKG mengatakan ini kemarau basah. Saya kurang mengerti apa itu arti kemarau basah, tetapi musim kemarau tetapi ada hujannya, itu fakta yang terjadi. Baik, untuk Ibu Siregar saya akan membacakan ayat yang biasa juga. Saya pikir saudara-saudara biasa baca ini, termasuk Ibu Asni. Dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi khususnya ayat 1 dan ayat 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Karena ini berbicara masalah pertanian, tentu ada hubungannya dengan hujan. Saya percaya, dan tentunya kita harus percaya, walaupun sekarang dalam kondisi tidak hujan di tempat Ibu Siregar, tapi percayalah Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai kelaparan. Karena buku Mazmur 37 ayat yang ke-25, Daud pernah berkata bahwa dari muda sampai saya tua tidak pernah menyaksikan orang setia kepada Tuhan itu menjadi peminta-minta. Artinya benar seperti apa yang dikatakan ayat ini, bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Baik, untuk itu mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa untuk mendoakan 4 permohonan yang baru saja disampaikan. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, untuk beberapa permohonan yang baru saja disampaikan oleh Bapak Dustin, oleh Ibu Shirley, Ibu Asni, di mana masing-masing mereka sekarang dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Kakinya terganggu, ginjalnya terganggu, juga dada sebelah kanan kurang nyaman, dan juga harapan Gary akan sehat secara fisik, mental, terlebih rohaninya ya Tuhan.
Seperti janji Tuhan di dalam buku Mazmur tadi berkata bahwa Tuhan akan mengampuni kesalahan kami. Dan Tuhan juga akan menyembuhkan segala penyakit kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa penyakit banyak dipengaruhi oleh pola hidup kami, khususnya cara berpikir kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu berpikir positif, sehingga kami bisa menerapkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kami, sehingga kesembuhan yang berasal dari Tuhan akan menjadi bagian ketika saudara-saudara kami yang menyampaikan permohonan ini ya Tuhan. Kesembuhan itu akan datang melalui makanan-makanan yang mereka konsumsi, minuman dan obat-obatan juga Tuhan. Juga berdoa untuk Ibu Siregar yang merindukan untuk datangnya curah hujan agar para petani yang akan bertanam bisa menanam dengan baik dan tentunya bisa menghasilkan hasil yang cukup untuk menghidupi kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan. Karena informasi yang kami dengar, sudah banyak petani yang merugi ya Tuhan. Dan kami juga percaya seperti dalam buku Pengkhotbah berkata, semua ada waktunya. Biarlah kami percaya kepada waktu yang Tuhan telah tentukan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Permohonan doa dari Bapak Paul. Turut doakan Opung Benget Doli yang tutup usia kemarin jam 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Tutup usia di usia 87 tahun. Tolong doakan Opung Boru yang baru kehilangan Opung Doli. Kiranya diberikan ketabahan serta kekuatan dan juga proses acara adat sampai pemakaman dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya dari Saudari Lora Siringoringo. Terima kasih atas doa-doa dari para pendeta dan tim doa Hope Channel Indonesia. Adik kami Alfonso Siringoringo sudah pulang dari rumah sakit. Mohon tetap didoakan juga Saudara Dame yang sudah menjalani proses kemo. Yang selanjutnya dari Saudari Intan Fatmi. Selamat malam, mohon doakan ibu saya, Ibu Bunga Adar, yang lagi kurang sehat agar segera disembuhkan dan dipulihkan. Juga diberkati dengan sukacita dan makin dikuatkan imannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang selanjutnya, permohonan doa dari Saudari Rizky Nia S. Mohon doakan saya supaya dapat pekerjaan yang lebih baik dan jodoh yang seiman. Terima kasih. Baik, Bapak Pendeta, boleh dilanjutkan dengan ayat penguatan dan juga doa. Baik, kepada Bapak Paul yang baru saja kehilangan Opung ya, Opung di usia 87 tahun. Dan minta didoakan supaya Opung Boru tidak terlalu bersedih ya dalam keadaan duka ini. Saya mau memberikan sedikit keterangan atau penjelasan dari situasi yang berduka ini. Ada dua pengertian kata mati. Yang pertama itu adalah kekacauan, lalu yang kedua adalah berhenti sejarah hidupnya. Kalau dalam bahasa Batak itu lebih mengena menurut saya. Karena dalam bahasa Batak ada dua kata berhenti, maradi sama maradian. Maradi itu kalau kita naik angkutan umum mau turun, itu maradi, kiri-kiri stop-stop, itu maradi. Tapi kalau maradian itu artinya berhenti sejarah hidupnya. Jadi kalau dilihat di Batu Nisan, nanti Bapak Paul dan keluarga di Son Maradian. Di sini berhenti sejarah hidupnya. Lalu yang berikutnya, tentu kita sama-sama tahu juga Mazmur 90, doa Musa mengatakan bahwa umur manusia itu 70. Kalau bisa 80 itu sudah hebat, bonus. Dan dengan segala kesusahannya. Memang di sini tidak diceritakan bagaimana kondisi Opung Doli sebelum Tuhan izinkan istirahat. Biasanya itu sudah sakit dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan Opung Doli ini dalam keadaan sehat.
Kembali saya akan memberikan ayat bagi Bapak Paul dari Wahyu 14 ayat 13. Ini ayat yang biasa. Dikatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ada dua pengertian di sana. Berbahagia orang yang mati, yang istirahat. Tentu kalau kita kerja, sekolah, dengar jam istirahat senang. Nah, ditambahkan istirahat dalam siapa? Dalam Tuhan. Karena ayat yang lain mengatakan siapa saja yang berpisah oleh karena kematian dalam Tuhan akan dipertemukan kembali di dalam Tuhan. Lalu kalimat itu berkata supaya mereka beroleh istirahat dari jelih lelah mereka. Tadi sudah saya terangkan sedikit untuk istirahat kembali. Saya tidak tahu apakah Opung Doli itu sakit atau tidak, tapi biasanya umur-umur seperti itu jalan juga sudah sulit, duduk juga sudah sulit, baca sulit, makan juga sulit, semua kesusahan yang dirasakan. Jadi istirahat. Kenapa? Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ada sebutan mengatakan bahwa eh, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Jadi nanti dengan berjalannya waktu, banyak orang-orang yang akan cerita kepada kita. Ini loh yang pernah saya rasakan perbuatan baik dari opungmu. Dan itu akan membawa sukacita buat kita. Dan menjadi apa? Menjadi penghiburan. Tentunya kita akan doakan supaya acara penguburan, ya, prosesi penguburan bisa berjalan dengan baik, cuaca juga bersahabat pada saat prosesi itu. Juga untuk Lora Siringo-Ringo yang bersyukur oleh karena doa-doa kita semua sudah dijawab, adiknya sudah boleh pulang ke rumah dari proses penyembuhan, terlebih proses kemo. Lalu Ibu Intan Fatmi kembali yang kurang sehat supaya disembuhkan. Lalu Ibu Rizky Nia, tolong doakan saya dapat pekerjaan yang lebih baik dan jodoh yang seiman. Ya, seperti saya katakan di awal bahwa Tuhan memberikan jodoh kepada masing-masing kita. Tinggal bagaimana cara kita meminta kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Seperti banyak di Alkitab. Gideon minta petunjuk. Ishak juga minta petunjuk. Jadi mari kita cari petunjuk agar apa yang Tuhan telah siapkan menjadi bagian kita. Baik, kita kembali tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, Bapa kami di sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, membawa permohonan-permohonan di sesi yang ketiga ini Tuhan. Pertama untuk Bapak Paul, di mana mereka mengalami kedukaan oleh karena Tuhan izinkan Opung Doli untuk istirahat dari jerih lelahnya ya Tuhan. Kami tahu suasana duka ini masih menjadi bagian keluarga Bapak Paul ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah penghiburan yang sejati yang berasal daripadamu akan menjadi bagian mereka Tuhan. Penghiburan dari nasihat-nasihat yang disampaikan, dari cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang yang pernah merasakan kebaikan daripada Opung Doli ini Tuhan. Sehingga mereka tidak terlalu terlarut di dalam kesedihan mereka. Berkati juga Opung Boru yang tentunya merasa kehilangan. Tentu penghiburan dari sorga juga akan selalu menjadi bagiannya Tuhan. Juga untuk Ibu Rizkinia yang berharap dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan jodoh yang seiman ya Tuhan. Tunjukkan kepada dia tanda. Dan biarlah dia juga meminta tanda Tuhan. Sehingga jodoh yang Tuhan telah persiapkan
mereka akan dipertemukan Tuhan. Juga berdoa untuk eh, permohonan Ibu Intan Fatmi, di mana ibundanya Bunga Adar yang kurang sehat kembali. Tuhan akan memberikan mujizat dan memberikan kesembuhan kepadanya Tuhan. Melalui makanan, obat-obatan, dan juga doa-doa orang yang mencintainya Tuhan. Terlebih Lora Siringo-Ringo yang merasa bersyukur oleh karena adik Alfonso Siringo-Ringo sudah pulang dari rumah sakit. Dan didoakan juga saudara Dami yang sudah menjalani proses kemoterapi. Biarlah proses kemo ini juga akan membawa kesembuhan bagi saudari Dami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pendeta untuk doanya. Pemirsa, kita akan lanjutkan sesi doa kita. Saya akan kembali membacakan permohonan doa dari pemirsa. Permohonan doa dari Bapak Made. Tolong doakan kami sekeluarga, Tuhan beri kesehatan jasmani dan rohani, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Yang selanjutnya dari Bapak Purba, mohon doakan keluarga besar Opung Desi Mahutasoid dan semua anak dan cucunya dimanapun berada. Tuhan kiranya selalu memberkati dan melindungi, sehat jasmani dan rohani, dan setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Yang selanjutnya dari Ibu San, mohon didoakan tanah yang akan kami jual di Yukum Jaya, Lampung, semoga ada pembeli yang cocok. Yang selanjutnya dari Ibu Sri Widiati Tauran, mohon doakan cucu saya, Nail dan Janail, yang saat ini sedang dalam kondisi panas dan batuk. Terima kasih. Baik Bapak Pendeta, boleh diberikan ayat penguatan dan juga doa. Bapak Pendeta, mungkin suaranya belum kedengaran Pak Pendeta. Apakah masih di mute? Oh ya maaf, saya Oke. belum unmute. Untuk Bapak Made, saya tidak tahu apakah Bapak di Pulau Bali atau di mana, tapi dari nama ini saya menangkap bahwa Bapak adalah orang Bali. Ya, permohonan untuk keluarga diberikan kesehatan, jasmani rohani, tetap setia sampai Tuhan datang. Rasul Paulus pernah berkata, kejarlah, perjuangkanlah keselamatanmu. Artinya, kita perlu berusaha. Ya, Rasul Paulus pernah katakan itu. Dan Rasul Paulus juga pernah berkata bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan dan mencapai garis finish. Dan yang menariknya adalah pada saat kita berjuang, bertanding, mempertahankan kebenaran ini, keselamatan ini, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita dengan mengirimkan Roh Kudus, ya, oknum ketiga dari kealahan itu, untuk menemani kita. Lalu Bapak Purba memohon bahwa Opung Desi Mahutasoid dan semua anak cucu dimanapun berada selalu memberkati, melindungi, sehat jasmani dan rohani, setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Kalau saudara-saudara ingat, pada saat Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, ada keraguan di hati Musa. Apakah Tuhan akan menemani dia? Lalu Allah memperkenalkan dirinya, aku adalah Allah dari nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku yang menepati segala janji untuk nenek moyangmu. Artinya, hal yang sama juga akan terjadi untuk Bapak Purba. Yang dibutuhkan di sini adalah kesetiaan. Lalu juga untuk Ibu San, penjualan tanah di Lampung, supaya ada pembeli, kita akan doakan. Jangan lupa bagian Tuhan juga untuk dikembalikan. Lalu untuk Ibu Sri Widiati Tauran, mendoakan cucu-cucu yang saat ini batuk, panas, supaya sembuh. Kembali seperti ayat yang Mazmur 103 ayat 3 itu, bahwa Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit kita. Baik, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kembali kami datang kepadamu membawa permohonan-permohonan kami Tuhan. Untuk Bapak Made, sangat merindukan
agar seluruh keluarganya Tuhan memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Tetap setia sampai kedatangan-Mu yang tidak lama lagi, Tuhan. Biarlah kami selalu mendengarkan bisikan Roh Kudus di hati kami, agar kami selalu melangkah di jalan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami. Banyak hal-hal di kiri kanan kami, depan belakang yang berusaha mengganggu kami untuk tidak setia. Tetapi Tuhan berjanji Roh Kudus akan selalu menyertai kami, kemanapun kami pergi. Berdoa untuk Bapak Purba, kembali memohon hal yang sama dengan Bapak Made. Biarlah Tuhan juga memberikan jaminan, seperti Tuhan memberi jaminan kepada Musa. Aku adalah Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kiranya hal yang sama juga menjadi bagian Pak Made dan Pak Purba. Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang setia. Juga untuk Ibu San yang memohon agar tanah yang di Lampung, di Yakum, Jaya Lampung, segera terjual, Tuhan. Biarlah datang pembeli yang sesuai dengan penawaran yang disampaikan Tuhan. Dan ingatkan mereka bahwa apabila nanti tanah itu laku, terjual, maka mereka akan mengingat bagian-Mu ya Tuhan. Juga untuk Ibu Widiati Tauran yang mendoakan Nail dan Janael yang saat ini kondisi kesehatannya terganggu juga Tuhan oleh karena panas dan batuk. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan akan menjamah tubuh Nail dan Janael sehingga kesembuhan menjadi bagiannya dan mereka bisa pulih dan bisa kembali ke rumah, beraktivitas, bermain, sekolah, ataupun aktivitas yang lain tetap menjadi bagian mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu berjanji untuk mendengar doa kami, menjawab bahkan mengabulkan sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan lanjutkan sesi doa kita, Pendeta. Saya akan membacakan dan Bapak Pendeta boleh memberikan ayat penguatan. Permohonan doa dari Ibu Rosalina. Mohon doakan agar kebun sawit yang saat ini kami kelola dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik dan hasilnya dapat mencukupkan kebutuhan hidup kami semuanya. Yang selanjutnya dari Saudari Lydia, mohon doakan saya dalam segala aspek pekerjaan yang saat ini diemban, kiranya Tuhan menolong dan menyanggupkan selalu. Yang selanjutnya dari Ibu Sri, mohon doakan agar saya disembuhkan dari penyakit kista di dalam kandungan, kiranya Tuhan memberi pertolongan dan pemulihan dengan sepenuhnya. Yang selanjutnya dari Saudari Esra, mohon doakan saya agar menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan menjadi siswa yang cerdas di sekolah. Kita serahkan kepada Bapak Pendeta David untuk memberikan ayat penguatan dan doa. Baik, terima kasih. Kembali ada permohonan untuk kesembuhan ya di sini. Dan kembali saya ingatkan Mazmur 103 ayat 3 itu. Tidak usah terlalu banyak ayat yang saya sampaikan. Bahwa Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit. Tenangkan pikiran kita agar penyakit yang datang dari pikiran kita akan bisa hilang. Lalu yang berikutnya untuk Ibu Lydia disanggupkan. Percayalah Tuhan memberikan karunia dan talenta kepada masing-masing kita. Oleh karena itu, firman Tuhan pernah berkata, ada yang diberi 1, 2, dan bahkan ada sampai 5 Tuhan berikan kesanggupan. Jadi kesanggupan yang ada sama Lydia sekarang, gunakan itu semaksimal mungkin. Juga untuk Ibu Sri, tadi sudah penyakit ya. Lalu Ibu Roslina, pengelolaan sawit. Kembali saya mengulangi buku Pengkhotbah 3 ayat 1, semua ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk
mencabut yang ditanam, artinya panen. Kalau kita kelola dengan baik, kita rawat dengan baik, tentunya akan membawa hasil yang baik juga. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kembali kami memohon kepadamu Tuhan. Permohonan dari Ibu Roslina agar mereka mengelola kebun sawit dengan baik, sehingga menghasilkan panen yang cukup untuk menghidupi kehidupan mereka Tuhan. Juga berdoa untuk Saudari Lydia, kiranya Tuhan akan menyanggupkan dia pada saat dia diberikan tanggung jawab di dalam pekerjaannya Tuhan. Sehingga dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Juga Ibu Sri bersyukur oleh karena berharap kesembuhan dari penyakit kista yang dia derita Tuhan. Kembali kesembuhan itu kiranya datang melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, juga doa-doa orang yang mencintai Ibu Sri. Saudari Esra bermohon agar dia menjadi anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua ya Tuhan. Karena firman Tuhan pernah berkata dalam 10 hukum, hormatilah ayahmu dan ibumu agar lanjut usiamu di bumi ini. Kiranya Tuhan akan memberikan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu berjanji untuk mendengar doa-doa kami, menjawab semua permohonan kami, dan mengabulkan permohonan kami itu sesuai dengan rencanamu dan sesuai dengan waktu yang telah Engkau tentukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta David yang telah menemani kita dalam doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak Pendeta dimanapun berada. Amin. Para pemirsa, semua permohonan yang telah masuk, walaupun mungkin belum sempat untuk kami bacakan pada saat ini, jangan khawatir. Permohonan doa yang sudah Anda kirimkan akan tetap didoakan oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia. Dan saat ini, saya kembali mengajak untuk para pemirsa tetap mengirimkan permohonan doa dan juga ucapan syukur. Dan apabila pemirsa ingin menyampaikan kesaksian hidup, juga bisa melalui Hope Line Care di 0813 1776 2777.